والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, malam yang mulia. Kita bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk salat maghrib berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'nahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang hak kedua orang tua. Wa yuqalu lil walidaini 'alal waladi asyaratul huquqin. Halaman 273. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam satu pendapat. Kalau orang ngaji fikih namanya qila wa qala. Kalau qala itu informasinya sahih, tapi kalau qila banyak yang dhaif. Kata si anu, kata si anu, kata si anu. Wa yuqalu lil walidin, dikatakan dalam satu pendapat lil walidaini, hak orang tua, alal waladi, atas anaknya itu asyaratun, ada 10. Nah, ini harus kita penuhi nih. Hak orang tua atas anak itu ada 10 macam. Ahaduha, yang pertama, annahu zahtaja ahaduhuma ila ta'ami at'amahu. Izahtaja ahaduhuma, apabila salah satu dari keduanya orang tua tadi ila ta'ami, membutuhkan makanan, at'amahu, maka anak tadi harus memberi makan. Nah, ini dia nih, mamanya susah makan, anaknya dijemtos terus ya. Anaknya makan di kafe, di mana-mana, emaknya di rumah ikan terung pula, ikan teri pula. Jangan ya, jangan. Jadi kalau kedua orang tua membutuhkan makanan, maka anak tadi harus memberi makan. Apa makna harus? Wajib. Harus di sini maknanya wajib, bukan harus, mubah, beda. Ya. Jadi harus ini maknanya wajib. Kalau orang tua tadi membutuhkan. Kalau dia tidak membutuhkan, ya masalah. Ya. Satu sudah.
yang harus dipenuhi oleh sang anak. Yang kedua, iza ihtaja ilal kiswah, apabila salah satu dari keluarga tadi ilal kiswah, membutuhkan sandang, kasahu, maka anak harus memberikan sandangan kepadanya. Qadara alaiha, jika ia mampu memberikannya sandang pangan, ya, yang jelas tempat tinggal dulu, ya, pakaian dulu, ya, yang wajib-wajibnya, yang primernya dulu, sandang, pangan, papan, makan segala macam itu. Wa hakadza ruwiya an Rasulillah fi tafsir, seperti yang diriwayatkan dari Rasul dalam menafsirkan firman Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua orang tua kita dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sebagian ulama maknanya luas. Orang ngasih tapi tidak dengan ma'ruf. Ada orang ke rumah, Pak Haji minta bantu, ambillah. Ngasih kan, tapi ma'ruf dah. Beda. Ya. Yang kedua, ngasih maknanya haram. Jadi barang yang dikasih, yang haram dikasih, itu tidak ma'ruf. Jadi ma'ruf itu luas makna. Bisa saja akhlaknya, bisa saja substansi barangnya, ya. Memberi itu kan bagus kan, ya kan. Tapi kalau sumbernya haram, bukan ma'ruf. Nah, jadi kalau kita ngasih kepada kedua orang tua dengan cara ma'ruf, ya, sumbernya halal, etikanya jalan, akhlaknya bagus. Faqala al-musahabah bil ma'ruf. Coba lihat, Nabi bersabda, mempergaul dengan yang baik itu maknanya apa? Ayyut'imahuma idza ja'a, memberi makan apabila lapar. Wa yaksuhuma idza ra'aya, memberi sandang kepada mereka apabila mereka tidak punya pakaian. Ra'aya itu mana asalnya telanjang. Nah, baju anaknya mantap, mantunya anak, necis baju anak, ya, baju emaknya 10 tahun yang lalu itu tidak ganti-ganti. Itu sebagian ulama menerjemahkan tidak ma'ruf itu. Atau bekas baju anak kasih ke emak, nah, itu tidak ma'ruf. Nah, ini penafsirannya makna ma'rufan tadi. Ya, jadi kalau di sini tafsirkan itu adalah memberikan makan dan sandal. Yang jelas hanya sampai mak lapar lah gitu. Ya. Sebab doa mak itu mustajab. Bergetar aras Allah itu kalau doa mak itu. Doa mak mustajab, sumpah mama mustajab. Ya. Kemarin sudah kita cerita Al-Qamah ya, nah, sudah cerita Al-Qamah kemarin. Ya. Al-Qamah itu luar biasa ibadahnya. Ya, ketaatannya luar biasa. Tapi ketika dia tidak mempedulikan ibunya, ya, maka dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang ketiga, hak orang tua atas anak tadi, idza taja'a huduma ila khidmati, apabila salah satu dari keduanya, bisa bapaknya, bisa ibunya, ihtaja, membutuhkan ila khidmatihi, pelayanan si anak tadi, khadimah, maka ia harus melayani. Apalagi emak itu sudah sepuh, emak, ya, emak yang sudah sepuh,
maka wajib anaknya melayani. Ya sabarlah, sabar, ikhlas. Itu lebih hebat daripada sembahyang sunat ya. Lebih hebat daripada sholat tahajud. Ya ikhlas melihara emaknya, ikhlas jaga emaknya, luar biasa. Walaupun sembahyangnya tidak terlalu banyak ya, walaupun sholat sunatnya kurang dia kerjakan, tapi dia takzim dengan kedua orang tuanya, luar biasa. Kalah gitu ya, kalah gitu. Nah, jadi melayani emak ini mesti ya, mulai dari dia kita lahir sampai beliau meninggal dunia harus dilayani. Warabi'u, dan yang keempat, hak orang tua atas anak, idza da'ahu ajabahu, apabila keduanya memanggilnya, ajabahu, harus dia memenuhi panggilan tadi. Lu ke rumah lu, datang. Nanti mak, saya sedang ada meeting mak. Nah, tinggalkan meeting dulu, emak dulu nomor satu ya. Meeting emak tinggalkan ya. Tapi berat ini, bukan enak ini ya, berat ini. Ini dia Pak, idza da'ahu ajabahu, kalau mak bapak manggil ajab. Itu kalau orang ngaji nahu, idza tu isim syawal, apabila orang itu datang mesti dia sembahyang, gitu. Apabila orang itu kerja pasti dapat duit, begitu. Apabila emak manggil mesti dia datang, gitu. Itu namanya jawab syarat. Jawab syaratnya fa'ajabahu, bukan itu saja, wahadaru, dan mendatangi. Jadi bukan saja menjawab tapi harus mendatangi. Lu ke rumah lu, iya mak, sebentar lagi, 2 hari tidak datang ya. Jadi yang dimaksud da'ahu ajabahu wa hadaru, hadirlah kita depan mak. Jadi makna makan apa? Sop, pindang, hadarahu, hadir gitu ya. Ya, hadir anak itu memberikan keberkahan buat orang tua. Semakin sayang orang tua. Ibu-ibu ini merasa, bapak-bapak itu merasa sekarang ini Pak ya. Sudah umur 67 beli, kalau anak udah datang tuh bebo hati. Karena orang tua kalau umur 50 tahun ke atas penyakitnya 2. Pertama peraso, yang kedua pibu. Anak 10 sikok pun tidak datang, mulai naik tensi pibu. Enaklah ibu punya 2 anak datang, terus saya 10 sikok pun tidak. Telepon lah, Allah kasihan ya. Lalu tipnya gimana supaya nanti kita dari muda ini lah, biru abaakum tabiru abnaakum, baik-baiklah dengan kedua orang tua kalian, anak pasti buat baik dengan kita. Jadi kalau kita pengen anak nanti baik dengan awak dulu baik dengan ayah mak ayah itu diladeni, kendak mak ayah itu dulu diladeni, nanti anak model gitu dengan kita. Kalau sekarang sudah kita mulai tidak bagus dengan ayah mak, anak nanti gitu juga. Jadi tidak bisa kita, anak saya itu cimini tidak bisa. Mungkin kita dulu ayah mak kita gitu juga ya, hanya cepatlah introspeksi. Anak ni anak orang sebelah terbagus ni aja. Anak saya aduh baik, bayang kan ya, cukup keluarlah cakap-cakap yang tak bagus, doa pula nanti
banyak muhasabah ya, banyak muhasabah. Kemudian banyak sabar, banyak istighfar. Wal khamisu, dan yang kelima, hak orang tua atas anak idza amarahu bi amrin ata'ahu, apabila salah seorangnya memerintahkan dengan satu perintah, bi amrin dengan satu perintah, apa jawabnya? Ata'ahu, maka si anak tadi harus patuh. Sembayang nak, iya mak. Ngaji nak, iya mak. Kalau disuruh, selama yang disuruhnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau maknya jangan ambil pucubi orang, jangan dah. Ya. Tengok pucubi orang tarik lagi, jangan dah. Ya. Ada orang datang guru, perintah suami, perintah Allah. Ini bagus nih Pak ya. Suaminya tidak senang istrinya pakai jilbab, membuka aurat, dibuka aurat untuk kata suaminya. Sementara istrinya tidak mau. Mana yang didahulukan? Berat juga saya jawabnya. Masalahnya bini orang. Saya bilang, Bu, pernah enggak bapaknya ngaji? Enggak pernah. Lalu Pak Ustaz ke masjid, apalagi cocok lah. Ya. Kalau dalam agama gimana Pak Ustaz? Allah dulu. Ya. Saya kan dimarahnya Pak Ustaz, kasih penjelasan. Beda kalau di rumah. Kalau di rumah lain masalah, tertutup kan. Ya. Ini payah juga suami yang model gini. Ya, saya bilang minta cerai Bu. Suaminya tidak mau juga. Apa ya juga. Akhirnya saya bilang panggil belah kedua orang tua, bapak ibu panggil, diskusikan. Ya. Nak pergi sini ada lagi nih ibu-ibu. Ini bapaknya nih pula. Bapaknya bekerja dalam satu perusahaan lah gitu. Ya. Sudah beranak dia. Ya, lebih cucung lah sudah. Cuman gajinya ngasih istrinya tuh di bawah nih anak. Ya. Gaji suami itu istri tidak boleh tahu. Aset rumah itu atas nama suami. Sudah bercucung gitu. Saya bilang sabar ibu nih. Ya. Berat juga itu uang rezeki. Berarti 10 tahun sudah lah bercucung. Jadi ibu tadi pokoknya batas gaji kasih bulan tuh sekian tuh dah. Mencaknya 10 juta, ngasihnya cuma 2,5 juta lah. Nah apa, nah atau pokoknya 2,5 juta lah. Ya. Dan istri tidak boleh tahu gaji suami itu. Nah berat dulu nih. Payah ya. Orang kalau udah ngaji susah lah. Sembahyang tidak, ngaji tidak, apa ya ngasih penjelasannya, ya kan? Nah, jadi yang kelima apa? Idza amaru bi amrin ata'ahu, apabila diperintahkan dia patuh. Ma lam ya'mur bil maksiyah, ini dia nih. Selama tidak mengandung maksiat. Suruh Nabi ucubi orang masih ada itu, boleh datang. Wal ghibah, atau suka ngunjing,
emaknya tadi hobinya ngunjing, gibah orang itu. Ya. Nah, boleh kita tidak taat. Ya, boleh kita tidak taat. Berat juga nih ya, beratnya. Wasadisu, dan yang keenam, ayyatakallamahu bil-lain atau bil-lain. Jangan, mohon maaf, harus berbicara, ayatakallam, mesti dia bicara ma'ahu, dengan keduanya, bil-lain, dengan lemah lembut. Wala yatakallama ma'ahu, jangan berbicara kepadanya bil kalami, dengan kata-kata al-ghalis, yang kasar. Ini saya tanya, ngantuk Pak? Oh, bawa ngopi Pak. Mohon maaf ya. Biasalah kalau di masjid ngantuk, biasalah. Tapi kalau di rumah tidak ngantuk pula. Allah sallallahu Muhammad, kita nak tua-tua ni ngantuk lah Pak, masihlah ngantuk ya. Biasa lah Pak. Ya. Tapi kalau sering-sering itu luar biasa. Ya. Ini saya kasih contoh gini nih, mohon maaf Pak. Ibu punya anak lah, ibu punya anak. Satu anak suka salaman dengan ibu, sungkem. Tapi yang satu lagi jarang sungkem, tapi suka ngasih duit. Nah, ibu pilih yang mana tuh? Saya ulangi ya, saya ulangi, ini kasus. Ibu punya anak dua, yang satu kalau ketemu, tapi tidak pernah ngasih duit. Yang satu lagi jarang salaman, tiap datang ngasih duit. Mana yang ibu yang suka? Ini kalau pilihan, kalau dua-duanya semualah kasih duit. Ini contoh. Kiai saya Ustaz, ada santrinya tuh, yang sikok salaman cuma, yang sikok jarang salaman, tapi ngasih duit. Ya, jadi kalau kita bicara dengan ma'aya bil-laini, dengan lemah lembut, wala yatakallam bil kalamil ghalis, maka bahasa Al-Quran saja tidak boleh. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Karima ini bahasa yang paling halus, karim. Maka kalau ada bagus, lebih bagus, nah, itu karim namanya. Nduk, nggih mak, nduk, nggih, nah, itu belum karim. Nduk, nggih mak, aja. Masih kami orang Banjar, untuk ayo mak, gitu. Itu namanya karim. Wasabiu, dan yang ketujuh, hak orang tua terhadap anak, Allah yad'uwahu bismi. Ini dia Pak, mohon maaf lah, jangan manggil nama orang tua dengan nyebut namanya. Ayahnya itu namanya Ma'el, anaknya manggil El, bapaknya ini lurus surga, iyo. Ini tidak boleh ya, manggil nama, tidak boleh. Makanya dulu orang Arab manggil ya abu ya, kalau anak-anak ya bunayya, ya abu ya, begitu bahasa yang halus ya. Maka tidak boleh manggil nama bapak Dul, bapaknya namanya Abdullah, panggil Dul. Tapi bapaknya bagus juga, ikhlas, yo.
Wasaminu, dan yang kedelapan, hak orang tua terhadap anak, ayam siya khalfa, ia harus berjalan di belakang orang tua. Dulu lah model gini nih, sekarang mana ada, ayah di depan, anak di belakang. Dulu, sekarang ayah, anak di depan, emak di belakang. Ya, ngapa emaknya tuh? Emaknya tuh. Jadi yang bawa emaknya pasal anak di depan, tak mungkin anak di belakang. Ya. Ini kiasan nih, bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya muskil, ya, kiasan. Ya, dalam bapak kita tuangin tidak mungkin pula bapak di depan, bapak di belakang, jatuh dia kan awal angkat dia. Wattasi'u, dan yang ke-9, ayyardalahu ma yarda li nafsih, ia harus selera untuk orang tuanya, ma yarda li nafsih, akan sesuatu yang rela untuk dirinya. Pokoknya apa yang orang tua kerjakan dia harus ridho. Apa yang dikerjakan orang tua itu harus ridho, selama yang dikerjakannya itu sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan syariat agama. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, ia harus benci untuk orang tuanya akan sesuatu yang benci untuk dirinya. Pokoknya kalau orang tuanya tidak suka, dia harus tidak suka. Kalau orang tuanya suka, dia harus suka. Tapi standarnya jelas, Al-Quran, hadis, ya. Jadi di satu sisi boleh saja kalau bertentangan dengan syariat, kayak tadi kan, kayak tadi. Wal ashiru, dan yang ke-10, ayyad'u lahu bil maghfirah, ia harus mendoakan untuk orang tuanya untuk meraihkan ampunan. Inilah gunanya di sujud yang terakhir dalam sholat malam, 3 doa kita kemarin kan. Salah satu, doakan kedua orang tua, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Yang ketiga, ya muqallibal qulub. Di sujud yang terakhir dalam salat tahajud, dalam salat hajat, doakan ayat. Kalau dalam 5 waktu mesti, ya mesti. Kama yad'u li nafsihi, ya sebagaimana ia mendoakan untuk dirinya sendiri. Makanya rata-rata orang sukses, orang yang suka doakan ayat emak itu pasti sukses dia. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'ala Nuh, berfirman Allah seraya mengisahkan tentang Nabi Nuh, Rabbi firli wa liwalidayya, ya Tuhanku ampunilah aku dan ibu bapakku. Wa hakadha Ibrahim alaihissalam, demikian juga kisah tentang Nabi Allah Ibrahim. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kasihan Nabi Ibrahim, ya, ayahnya pembuat patung, ya, kasihan. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus. Rabbana firli wa liwalidayya, ya Tuhanku perkenankan doaku, berilah ampunan aku dan kedua ibu bapakku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hari kiamat. Ini bagus doanya nih. Karena kemarin kita bilang doa itu bagusnya sumbernya Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga baru pendapat ulama. Jadi tidak boleh juga doa itu dikarang-karang. Sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam hadis, ya. Ini doanya Nabi Nuh dan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa ruwiya an ab'adis sahabati, jadi ada 10
hak orang tua terhadap anak tadi. Ya mudah-mudahan bisa kita penuhi ya, yang 10 macam ini. Wa ruwiya an ba'di sahabati radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala tarku du'a lil walidaini yudhiqul 'aisha 'ala al walad. Disebutkan dalam salah satu sahabat, diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwanya beliau pernah berkata, tarku du'a, tidak mendoakan, lil walidain, kedua orang tua itu, yudhiqul 'aish, bisa membuat hidup susah. Jadi kalau kita nak senang, doakan ayah mah. Apa susahnya hidup saya negara, melamar sini tidak terima, melamar sini tidak terima. Jangan doakan mah. Ini dia bu, ya. Tarkut doa lil walidai yudhiqul 'aish, tidak mendoakan untuk kedua orang tua itu dapat mempersempit kehidupan sang anak tadi. Maka kalau nak kuncinya sukses, anak-anak muda itu sering doakan ayah ma, ya. Apalagi membahagiakan ayah ma, tambah lagi tuh. Di dunia Allah kasih kehidupan sejahtera, di akhirat Allah kasih surga. Qala al-faqih fa in sa'ala sa'ilun innal walidai idza mata sakhitaini 'ala al-walad. Berkata Imam Abu Lais As-Samarqandi yang pengarang kitab kita ini, Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Innal walidain, jika ada orang tua bertanya, ya, innal walidain, sesungguhnya kedua orang tua itu, iza mata, apabila telah meninggal dunia, sakhitaini 'alal walidi, dalam keadaan murka kepada si anak. Hal yumkinuhu, apakah masih memungkinkan bagi si anak tadi ayyurdiyahuma ba'da wafatiha, untuk membuat mereka ridho setelah mereka meninggal dunia. Jadi kalau orang tua itu meninggal dalam keadaan murka kepada anak, ini beratnya, ya, berat. Ya. Belum tentu salat kita bisa nolong, teman. Belum tentu ibadah kita bisa nolong. Salah satu itu doa, itulah lagi. Ya. Qila lahu wala yurdiha bisalasin. Sebagian ulama berkata, ya, tentu bisa dia dapat meridhai, dapat membuat ridhonya dengan 3 cara. Ini caranya, Pak. Jadi kalau orang tua meninggal dalam keadaan murka, kita bisa dapat ridho, caranya 3. Pertama apa? Ayyakunal waladu shalihan fi nafsi. Ya, si anak tadi harus menjadi orang yang saleh untuk dirinya. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihi min salahi. Karena bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh kedua orang tua daripada kesolehan anaknya. Jadi upayanya apa? Anaknya harus jadi orang yang saleh. Yang ayah murka, meninggal ayah tadi dalam keadaan murka, dapat tak kita masih ridho? Kata ulama dapat. Syaratnya 1, anaknya harus jadi anak yang saleh. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma, ini penting. Si anak tadi harus menyambung kekerabatan keluarganya. Wa asdiqahuma, dan menyambung kekerabatan kedua orang tua tadi. Ayah tadi punya adik, emak punya abang, paman, bibi, disambung silaturahimnya itu. Ya. Atau dua-duanya tidak ada lagi, cuman ada teman, emak dulu ada temannya, ayah dulu ada temannya, cepat kita silaturahim dengan ayah, teman ayah tadi atau teman ibu kita tadi. Itu salah satu menebus supaya kedua orang tua tadi bisa ridho. Wasalisu, dari yang ketiga, ayyastaghfir lahuma. Ini lagi, ini alternatif yang terakhir nih. Ya, mintakan ampun kepada keduanya.
wa yata'awwadahuma, dan mendoakan keduanya, wa yatasaddaqa anhuma, ini yang penting Pak, bersedekah atas nama mereka. Ini yang perlu kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kirim ke masjid, Pak Imam, tolong bacakan tahlil atas nama ayah saya. Ini dalilnya nih Pak, ini dalil ini. Ini dalil kita nih. Jadi tidak salah gitu selama ini dah. Ya. Ini dia Pak. Ya. Wa yatasaddaqa anhuma, bersedekah atas nama mereka berdua. Begitu cara membuat kedua orang tua yang meninggal dunia ridho dengan tingkah laku kita tadi. Pertama, jadi orang yang soleh. Yang kedua, menyambung kekerabatan. Yang ketiga, mendoakan, kemudian bersedekah atas nama almarhum dan almarhum. Warawa ala